Berikut ini kami bagikan 4 selebriti tanah air, terlahir dari keluarga pendeta dan bahkan di antara mereka memiliki latar belakang agama yang sangat kuat di keluarganya. Meski terlahir dari keluarga pendeta, beberapa publik figur ini malah memilih untuk terjun ke dunia hiburan dan tidak mengikuti jejak orang tuanya. Dunia hiburan Thailand sempat dihebohkan dengan berita keputusan aktris Nuk Sutida memeluk agama Islam pada 2014 silam. Menjadi mualaf di negeri minoritas Muslim, tentu menjadi tantangan tersendiri. Pilihan Nuk memutuskan memeluk agama Islam pun sempat menuai kontra dari berbagai pihak. Kini Nuk masih aktif sebagai aktris dan tetap tampil cantik walaupun usianya sudah menyentuh angka 45 tahun. Dilansir Viva dari berbagai sumber, berikut fakta seputar Nuk Sutida. Setelah menjadi Muslim, Nuk dikabarkan mengubah namanya menjadi Asyeh. Namun ia tetap menggunakan nama Nuk Sutida sebagai nama panggung, dan mendalami agama Islam di sebuah sekolah. Aktris bernama lengkap Nuk Sutida Kasamsana Ayutaya ini, mulai mendalami Islam di sebuah sekolah di Bangkok. Menurut berita yang beredar, ia tertarik memperdalam agama Islam, setelah melakukan banyak perjalanan mencari agama yang menurutnya paling sempurna. Memperdalam agama Islam secara tidak langsung, juga mempelajari bahasa Arab. Setelah menjadi Muslim, Nuk belajar melakukan salat tepat pada waktunya, dan belajar bahasa Arab agar bisa membaca Al-Quran. Setelah jadi mualaf, alhamdulillah Nuk mendapatkan pujaan hatinya dan menikah dengan seorang pria berkebangsaan Malaysia bernama Hakim Azahar. Mereka menetap di Thailand dan telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Adam bin Hakim yang lahir pada tanggal 5 Februari tahun 2017. Yang kedua ini, seorang artis cantik bernama Marcella Simon, dan telah memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2019 yang lalu. Kini usai memeluk agama Islam, Marcella memutuskan untuk mengenakan hijab. Melalui Instagram pribadinya, diketahui bahwa wanita 31 tahun tersebut, pertama kali mengenakan hijab pada Agustus tahun 2020. Melalui media sosialnya itu pula, Marcella mengatakan alasannya berhijab. Rupanya semua didasari karena rasa takut dan khawatirnya. Marcella bahkan menangis setiap melihat orang-orang yang berhijab. Banyak yang tanya, kenapa memutuskan berhijab? Jujur ada segudang ketakutan dan pemikiran yang bikin khawatir. Tapi dari akhir Juli kemarin, aku hampir setiap hari nangis pengen banget berhijab, tulis Marcella. Bahkan Marcella sempat mendapat petunjuk melalui mimpi. Mimpi tersebut membuat Marcella semakin berpikir apakah sudah waktunya ia berhijab. Aku mimpi lihat matahari, bulan dan bintang di langit yang sama. Tiba-tiba ada bom yang jatuh. Aku terbang tapi gak apa-apa sih. Cuma bingung aja gak ada pegangan. Saat itu aku tangkap daun panjang yang bentuknya kayak pasmina. Tulis lagi, Marcella akui ia sempat dilanda kebimbangan. Hal tersebut membuat ia akhirnya curhat soal mimpi tersebut pada salah satu ulama yang kerap membimbingnya. Marcella merasa bahwa dirinya belum pantas berhijab, karena salat pun masih bolong-bolong. Jawaban dari ulama tersebut akhirnya menyentuh perasaan Marcella Simon. Ia pun memantapkan hatinya untuk mengenakan hijab. Keputusannya berhijab ini pun disambut positif dari banyak orang termasuk warganet di Instagram. Ia juga didoakan agar istiqomah. Masya Allah, kak cantik banget. Ya Allah semoga istiqomah ya, kata akun @icakb. Masya Allah, semoga istiqomah, tambah akun Justinar. Yang ketiga ini, seorang wanita cantik, walaupun menerima cacian dan pemberontakan dari keluarga besarnya, hatinya tetap mantap jadi mualaf. Menjadi seorang mualaf menjadi kenyamanan tersendiri untuk si cantik pemilik nama Isya Jiperson ini. Sejak September tahun 2010, wanita kelahiran Medan, tanggal 25 Maret tahun 1992 ini, berkomitmen memeluk agama Islam karena ketertarikannya dengan dunia Muslim. Ini yang dinamakan hidayah. Aku sangat tertarik dengan bahasa Arab dan semua yang diajarkan dalam agama Islam, kata anak ketiga dari 3 bersaudara ini, saat berbincangan dengan dream.co.id. Dukungan lingkungan yang mayoritas Muslim, juga membuat Isya makin mantap menjadi mualaf, juga semakin banyak tahu bagaimana Islam itu. Sekitar bulan September 4 tahun yang lalu, alhamdulillah aku resmi Muslim, ujar dia. Wanita yang lahir dengan nama Marisa Kris Harisartika ini, mengaku, butuh perjuangan ekstra menjelaskan ke keluarganya di Medan, penjelasan tentang keputusannya pindah agama menjadi seorang Muslim. Mulanya masih diam-diam, soalnya mama aku bilang kalau aku masuk Islam lebih baik mama mati. Aku takut nantinya mama marah, jadi stroke, kata Isya. Apalagi saat ini tinggal mama seorang. Kekhawatiran dan ketakutan Isya pun dikalahkan dengan rasa yakin.
dan hati yang mantap untuk mengatakan kejujuran di depan keluarga besarnya itu. Usai saya ceritakan tentang masuk Islam, Mama nangis, diam dan masuk kamar. Tidak sedikit juga keluarga yang berontak supaya aku pindah agama lagi. Tapi walaupun menerima caci maki, aku tetap kuat karena hatiku sudah yakin dan nyaman memeluk Islam, ujar wanita yang disibukkan dengan aktivitas di dunia tarik suara ini. Mantan model majalah remaja ini mengaku, berkat bantuan Allah dan kegigihannya mendalami Islam, keluarga pun berbalik mendukung. Ibarat pepatah, sekeras apapun batu karang akan tergerus sedikit demi sedikit dengan air. Aku percaya kalau Allah akan kasih jalan. Aku semakin yakin dan terus belajar banyak. Tanya dengan sesama muslim dan guru spiritualku. Nyari-nyari pengetahuan tentang Islam itu lebih detail lagi. Alhamdulillah sekarang mereka mendukung sekali karena lihat aku serius, ungkap pemain film Azrax ini. Isya menambahkan dukungan yang diberikan dari keluarga, membuatnya semakin mantap menjalani kehidupan sebagai mualaf. Mama cuma pesan, harus serius dan yakin dengan keputusan yang diambil, jangan sampai agama jadi permainan. Aku makin yakin menjadi mualaf. Bismillah, Allah selalu bersamaku, kata Isya, anak dari pasangan almarhum Irian Bakti dan Rosani Ginting ini, berharap menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi kebanggaan orang-orang di sekitarnya. Bismillah, semoga bisa selalu istiqomah. Semua kebaikan yang diberikan Allah aku berusaha selalu mensyukurinya dengan terus mengingatnya di setiap kondisiku, karena Allah yang membuatku yakin menjalani hidup, harap Isya. Yang keempat, yaitu kisah mualaf cantik bernama Christine Diandra. Christine Diandra, ia mahasiswi yang tertarik mempelajari Islam, dan memutuskan menjadi mualaf setelah melihat perilaku teman-teman muslimnya yang baik dan menyenangkan. Christine Diandra menjadi mualaf, awal mulanya tidak disetujui oleh orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tuanya akhirnya bisa memahami pilihan gadis berparas cantik tersebut. Dikutip dari Genpi.co, Christine Diandra mengaku sudah sekitar 1 tahun mualaf. Meski memutuskan menjadi muslimah, dia tidak mengganti namanya yang berbau agama tertentu tersebut. Aku tidak mengganti namaku karena aku suka dengan nama pemberian mama, ujarnya kepada Genpi.co. Walaupun awalnya kedua orang tuaku tidak setuju, namun akhirnya mereka mengerti, sebab menjadi seorang muslim adalah pilihan dan jalan hidupku saat ini, sambungnya. Dituturkan Christine, dirinya sudah lama mempelajari soal Islam dari teman-temannya di kampus. Kebetulan ia kuliah di salah satu kampus Islam di Tangerang Selatan. Dia mengaku sangat menyukai perilaku teman-temannya yang muslim. Aku sangat senang dengan perilaku mereka yang menyenangkan dan baik. Sampai pada akhirnya aku bertanya dan belajar membaca Al-Quran. 2 tahun lalu aku memulainya lewat Iqra. Ceritanya, Christine saat ini berupaya menghatamkan Al-Quran. Insya Allah sebelum lebaran aku bisa menyelesaikannya. Harapnya, meski kedua orang tuanya bukan muslim, namun mereka mendukung Christine menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kedua orang tuaku juga memberi semangat untuk berpuasa. Mereka senang sekali ketika aku membaca Al-Quran di rumah, ucapnya. Namun, lanjutnya, pada Ramadan tahun ini dia belum punya kesempatan salat tarawih di masjid, sebab masjid agak jauh dari rumahnya. Walaupun tidak pernah tarawih, tetapi aku tidak pernah melewatkan salat 5 waktu. Bahkan, orang tuaku juga membelikan mukena dan sajadah baru untuk salat lebaran nanti, katanya. Sebagai dukungan terhadap dirinya, kedua orang tuanya ikut sahur dan berpuasa bersama dirinya. Menurut mereka, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Oleh sebab itu, mereka ikut berpuasa juga di bulan Ramadan ini, ujarnya. Aku sangat senang bisa menjadi seorang muslim. Harapanku agar bisa istiqomah menjadi bagian dari Islam itu sendiri, harapnya. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.